PIP kita yang diambil. PIP itu apa? PIP itu sumbangan dari partai buat siswa. Iya. Dari partai? Iya. Bukan sumbangan dari partai, sumbangan dari pemerintah. Itu maksudnya. Ya kan? Iya. Yang biasanya diurus oleh para anggota DPR RI. Iya, iya. Masalahnya apa program PIP-nya? Masalahnya kan kita kan seharusnya setiap siswa itu dapat 1.800.000. Oke, Tapi terus? ternyata kita itu diambil 250 bilangnya untuk partai lagi. Itu kita di angkatan kita itu dimintain uang gedung 6.400.000. Uang gedung Tapi sebelumnya itu 6.400.000. tadi dimintanya tuh 8.400.000 ya. Seangkatan kelas 3? Iya, satu angkatan satu siswa ditagihnya 6.400.000. 6.400.000. Iya, itu SPP kita setiap bulannya 200.000. SPP 200.000. Harusnya kan sudah gratis. Iya, tapi tidak. Kita dari kelas 10 sampai terakhir kemarin kelas 12 juga masih bayar. Masih Uang bayar. LKS. Uang LKS? Iya. Berapa? Kita itu beli uang LKS, kita beli LKS 320, 340, 300, ya pokoknya 300 ke atas. 300 ke atas. Jadi pungutannya banyak banget ya? Iya. Belum lagi habis keterkejutan publik terkait banyaknya ijazah yang ditahan oleh pihak sekolah, ditambah lagi 142 siswa gagal mengikuti ujian masuk perguruan tinggi melalui jalur prestasi. Kali ini publik juga dikagetkan dengan curhatan siswa SMA 7 Cirebon mengenai banyaknya pungli di lingkungan sekolah. Kira-kira apa aja sih curhatnya siswa SMA 7 yang membuat Kang Dedi marah dan terkaget-kaget? Kita simak videonya. Oh, sok, boleh sok ngomong. Sini ngomong apa? Kita tuh masih pengen banyak laporan gitu loh Pak, selain kita terkait kasus PDSS yang kemarin, yang ternyata emang dari pihak BK itu kan kelupaan ya. Jadi habis itu setelah itu kedua PIP kita yang diambil. PIP itu apa? PIP itu sumbangan dari partai buat siswa. Dari partai? Iya. Bukan sumbangan dari partai, sumbangan dari pemerintah. Itu maksudnya. Ya kan? Iya. Yang biasanya diurus oleh para anggota DPR RI. Iya, betul. Yang punya dapil, mereka Iya. biasanya punya jatah untuk melalui program PIP. Iya. Masalahnya apa program PIP-nya? Masalahnya kan kita kan seharusnya setiap siswa itu dapat 1.800.000. Oke, Tapi terus? ternyata kita itu diambil 250 bilangnya untuk partai lagi. Oh, jadi ini dapat jatah nih dari Iya. pemerintah nih, Iya. dari Betul. pemerintah ya kan, Iya. melalui anggota DPR. Iya, betul. Kemudian dapat jatah 1 bulan, 1.800.000 satu jatah ya PIP-nya jatahnya itu per tahun per bulan. per tahun ya? Kita cuma Per tahun 1 juta. 800. Kemudian dipotong Dipotong 250. Ya. Cara motongnya gimana? Dari awal kita disosialisasinya kalau misalkan yang kita dapat 1.800 itu bakal diambil sama pihak sekolah 250 dengan untuk partai itu doang. Iya, 250 Iya. dibilangnya per partai untuk partai. Ngambilnya gimana kan uangnya biar rekening? Jadi kita ke bank di bank BNI di kota Cirebon sana. Terus habis itu di depan pintu BNI itu udah ada 2 orang dari TU buat jadi ngambil Yang buku tabungan 250. sama Wah. PIN sama kartu kita juga. Jadi buku tabungan sama ATM itu ada di Di pihak sekolah. Oh, Iya. bukan, ini kan harusnya ini transferin ke sekolah. Apa? Kan harusnya siswa yang transfer ke sekolah. Iya, kalau itu enggak, kita yang diambil kartu sama Jadi diambilin uangnya. Iya, terus kita juga ngasih PIN kita, jadi mereka yang ambil gitu. Yang sekolah yang ambil. Sekolah yang ngambil. Iya. Ya, oke. PIN-nya diambil oleh sekolah. Iya, iya. Kan nggak boleh. Disamain, jadi semuanya seangkatan tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Disamain pokoknya semua. Kan setiap PIN itu tidak boleh diketahui oleh orang lain. Iya, tapi itu dikasih tahu.
Jadi kita kalau misalkan salah satu dari kita tuh ada yang bikin pinnya berbeda, itu harus dijapri ke pihak sekolah. Oh, kan PIN itu kan rahasia, namanya juga PIN. Iya. Ya kan harusnya rahasia. Terus apa lagi? Terus habis itu kita di angkatan kita itu dimintain uang gedung 6.400.000. Uang gedung Tapi sebelumnya itu 6.400.000. tadi dimintanya tuh 8.400.000 ya. Seangkatan kelas 3. Iya, satu angkatan, satu siswa udah ditagihnya 6.400.000. 6.400.000. Iya, itu juga setelah rapat orang tua, karena orang tuanya pada nggak terima kalau misalnya kita harus bayar 8 juta gitu. Oke. Ya. Dan biasanya 8 juta, akhirnya dari 6.400.000. Iya, 6.400.000. Habis itu SPP kita setiap bulannya 200.000. SPP 200.000. Harusnya kan sudah gratis. Iya, tapi tidak. Kita dari kelas 10 sampai terakhir kemarin kelas 12 juga masih bayar. Masih bayar Iya. ya. Kalau Bapak mau lihat kartunya juga kita punya bukti kartunya. Mana? Nanti WA-in aja gitu. Nanti ke Om. Ya, nanti WA-in ke ajudan saya. Apalagi keluhannya? Mungkin iya uang LKS. Uang LKS. Iya. Berapa? Kita itu beli uang LKS. Kita beli LKS 320, 340, 300, ya pokoknya 300 ke atas. 300 ke atas. Jadi pungutannya banyak banget ya. Iya. Terus juga sebelumnya kita kelas 10 itu ada sumbangan masjid. Dari itu sumbangan masjid itu kan seharusnya sumbangan itu seikhlasnya ke kami gitu ya. Tapi dipatokin 150.000. Oh, sumbangan masjid. Iya. Jadi komponennya banyak banget. Iya. Apalagi? Mungkin barangkali nanti disampaikan lewat ajudan. Oke, nanti kamu minta nanti WA-in aja, gitu ya. Terima kasih banyak, Oke, Pak. terima kasih. Ya Pak, silakan. Bapak, silakan. Mangga, saya di mana? Mangga. Ayo. Kepala sekolahnya kemana? Lagi kurang enak badan, Pak. Lagi kurang enak badan. Saya datang bukan untuk nyari masalah. Saya datang untuk menyelesaikan berbagai problem di Jawa Barat. Walaupun saya belum jabat, tapi kan saya harus bekerja, ya kan? Pertama, kenapa di sini masih ada iuran perbulan? Karena saya Bapak nggak bisa jelasin. Iya. Oke. Ini kan terkait dengan Yang pungutan tadi nggak bisa jelasin. Nggak bisa. Itu yang bisa jelasin siapa? dari bagian humas. Humasnya bisa dipanggil. Oke. Saya. Tony. Jelasin. Artinya biar tidak jadi problematika. Kalau memang itu adalah kebutuhan mendasar sekolah, nggak apa-apa. Kemarin memang itu kebutuhan dasar yang tidak bisa tidak bisa ditinggalkan. Nggak apa-apa. Yang penting ke depan mau saya benahi. Waduh, luar biasa sekali curhatan yang dilakukan oleh kedua siswi SMA ini ya, yang membuat Kang Deddy Mulyadi sampai terkaget-kaget dan marah besar. Bagaimana tidak? Yang tadinya bantuan itu untuk siswa, ternyata ada dalam tanda kutip oknum yang mengkorupsi bantuan itu. Bantuan PIP, bantuan yang seharusnya membantu keuangan untuk siswi yang miskin dan berprestasi, tetapi harus dikorupsi 250.000 per siswa. Bayangkan kalau dalam satu angkatan itu ada 100 orang, maka bantuan yang berhasil dikorupsi oleh oknum pihak sekolah itu sebesar 250 juta. Wow. Dan tidak hanya itu, tidak hanya berhenti sampai di korupsi bantuan yang seharusnya diterima oleh siswa, pihak sekolah juga ternyata banyak sekali melakukan pungutan-pungutan liar. Entah itu diketahui oleh para oknum, oleh kepala sekolah, atau ada oknum dari pihak guru yang bermain. Tadi tercatat ada pungutan LKS, ada pungutan kewajiban seikhlasnya membangun masjid, tetapi dipatok satu siswa 150 orang. Dan banyak lagi pungutan-pungutan lainnya, belum lagi studi tour dan lain sebagainya. Wajar jika Kang Deddy Mulyadi itu sampai marah besar dan ultimatum akan menstop semua anggaran bantuan kepada pihak sekolah.
Kita kawal terus kebijakan gubernur kita. Jangan sampai ada lagi kebijakan-kebijakan atau kejadian-kejadian seperti ini yang mencoreng dunia pendidikan. Dan pendidikan itu seharusnya mencerdaskan kehidupan bangsa, bukannya untuk mencari keuntungan pribadi para oknum-oknum, baik itu kepala sekolah, guru, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sampurasun. Bye-bye.